Oke, teman-teman, seperti kita ketahui, KBT itu sangat rutin sekali ya. Bahkan satu hari itu bisa 3 konten ditampilkan di KBT. Isinya KBT itu, kalau teman-teman makanya harus nonton sampai tuntas. Karena kalau teman-teman menonton salah satu segmen yang ada di KBT, Kami Bukan Tuhan, itu bisa meningkatkan personality, meningkatkan kualitas mental. Karena bagaimana di dalamnya itu kita membahas hal-hal yang menyangkut salah satunya ya, selain akidah, etika, sikap hidup dan mental hidup kita berdasarkan kitabullah. Nah, kebetulan sekarang di momen ini saya akan mewawancara Abang WK yang di sini sebagai pembicara utama di KBT. Oke Bang, apa kabar? Alhamdulillah stabil. Ya. Nah, ini Bang WK ini pasti kalau ngelihat sosoknya seperti ini, banyak yang tidak menyangka si Eta emang bisa gitu ngerti Al-Quran gitu. Itu pertanyaan banyak Bang ke saya, termasuk dari pertemanan. Emang ngerti sekolahnya di mana, diajar agamanya di mana? Kita bongkar sekarang. Jadi teman-teman biar kalau saya sih ngelihat bukan karena Bang WK-nya, bukan karena KBT-nya, tapi tetap apapun juga yang menyangkut sesuatu yang bisa merubah hidup kita, bahkan di sekitar kita, itu buat saya itu keajaiban, Bang. Buat saya Abang itu ajaib. Bisa salah satu keahlian dia itu ketika membahas kitabullah Al-Quran, bagaimana menjabarkan ayat demi ayat dari sisi tata bahasa, fisiologis kejadian itu, sehingga kita memahami ayat itu maksudnya ke mana gitu. Setidaknya kita udah sampai di sana. Sebenarnya kita tidak mengklaim bahwa ini baik dan buruk ya. Mana yang lebih benar, mana yang lebih bagus, enggak. Tapi di sini kita mencoba, sebenarnya kita sebagai manusia telah dianugerahkan yaitu akal pikiran kita. Telah dianugerahkan yaitu hati kita. Ketika kita menggunakan itu, Allah sendiri berjanji di dalam Al-Quran akan diterangkan pikirannya, akan dibukakan ilmunya. Nah, oke, kita lanjut Bang. Abang tuh nama aslinya tuh siapa? Banyak yang pengen tahu. Nama asli Wahyudi Kesuma Siregar. Siregar berarti ya. Berarti kalau Siregar dari Jawa Tengah ya? Siregar dari Sumatera. Dari Sumatera Tengah. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Suku Batak Mandailing. Suku Batak Mandailing. Nah, Siregar itu setahu saya kalau yang bukan klan apa ya? Marga ya. Marganya yang muslim itu kayak Lubis kayak itu Dalimunte gitu kan. Kalau Siregar itu plural. Siregar juga ada ada yang muslim, ada yang Kristen ya. Karena kebanyakannya suku Batak itu Kristen ya Bang ya. Kristennya Protestan atau Katolik Bang banyaknya di sana? Katolik, ada yang Kristen, ada yang Jehovah juga. Oh ada Ortodok juga ya. Oke Bang, Abang sendiri nih, Wahyudi Kesuma Siregar, marga Siregar, Muslim atau awalnya Muslim atau Kristen? Nggak jelas Nggak jelas. Karena begitu kalau terlahir ya dibilang Muslim gimana, dibilang Kristen gimana, kalau dibilang nggak jelas lah. Nggak jelas. Tidak beragama. La ilaha. Mungkin lagi mencari waktu. Gini aja. Karena semua saya pelajari. Sampai SD aja. Apa yang gini? Udah nggak usah bahas itulah. Nggak bahas lah. Harus dibahas. Bahas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan tidak, sebenarnya nanti endingnya ketika kita kalau kita baru tahu, kita itu seakan-akan paling tahu. Nah, kita di pertengahan tahu, kita itu menjadi lebih tawadu. Ketika kita banyak tahu, kita tuh jadi malu. Gitu kan? Dibilang Kristen ya. Karena ada belajar Kristen. dari Keluarga juga kakek ada gitu. gen Kristen gitu ya. Oh, kakek ya. Terus dibilang Hindu juga ya, karena saya belajar Hindu juga. Awalnya. Dibilang Buddha ya. Iya juga. Ada saya gitu. juga belajar Buddha. Semua saya pelajari. Gitu. Nah, oke, berarti basic Abang waktu itu belum top muslim murni ya di keluarga. Nah, kenapa Abang itu, saya tidak akan menanyakan jadi muslim, itu hak prerogatif manusia.
kenapa mempelajari Al-Quran? Hmm. Nah, ini awalnya di mana nih? Kan saya dulu di sastra ya. Kuliah di sastra. Pernah kuliah di sastra. Belajar Quran itu atas anjuran dari orang Buddha. Orang Buddha, ada teman Buddha. Ada teman Buddha, biksu lah dia. Waktu itu kita berbicara tentang teologi. Berbicara tentang teologi. Lewat sebuah ajaran Hindu. Ajaran Buddha ya. Saya bertanya, konsep teologi di Buddha seperti apa? Saya nggak bertanya Tuhan itu siapa. Saya bertanya Tuhan itu bagaimana. Kita nggak usah pakai istilah Allah, nggak usah pakai istilah Yesus, nggak usah pakai istilah Sang Yang Widi, kita pakai istilah yang universal aja. Tuhan itu bagaimana? Ya, saya bertanya seperti itu. Dia bilang, kalau konsep teologi yang kami yakinin, kalau konsep secara teoritisnya di kitab suci kami sebenarnya tidak begitu detail menceritakan tentang ketuhanan itu bagaimana, karena Anda bertanya kan bagaimana, bukan siapa. Yang jelas Tuhan itu baik, kata dia begitu. Kalau Tuhan itu baik, ya Yesus juga baik, saya bilang. Sang Yang Widi baik, Allah ya baik. Terus kenapa orang berantem masalah ketuhanan, siapa yang paling benar? Kenapa kita mesti berantem? Saya bilang, mesti ribut, mesti berkelahi, mesti berebut siapa yang paling benar. Kalau Tuhan baik juga mengatakan, pasti beranggapan Tuhan semua baik. Kalau Tuhan baik, apakah ini sosoknya sama, hanya namanya berbeda, apa sosoknya juga berbeda ini? Saya bilang gitu. Pertanyaan awal saya. Itu gimana jawaban dari? Dia bilang, kalau Anda bertanya seperti itu, saya ini udah keburu tua, katanya. Setahu saya, yang lebih detail menceritakan tentang teologi itu ada di kitab suci orang Islam, Quran. Kata orang Buddha itu. Disitulah saya belajar. Belajar Al-Quran. Nah, badai bapau. Tukang bapau nih. Udah lewat. Pertama penetrasi masuk mempelajari Al-Quran ini kan berarti Bang? Saya datang ke pesantren. Pesantren ya? Pesantren. Pesantren di mana Bang? Pesantren di Medan. Di Medan dulu. Berapa lama belajar di pesantren? Awalnya ditolak saya sama pesantren, karena kan masih suka mabok saya. Oh, dulu suka mabok ya? Saya dulu, iyalah. Kenakalan anak tua gitu ya? Melewati proses remaja yang begitu. Ya. Kena narkoba, Saya datang ke pesantren, saya pengen belajar, tapi saya masih kecanduan narkoba, boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Saya pengen belajar Quran, tapi saya masih kecanduan, boleh nggak? Boleh. Ada satu yang menerima saya. Disitulah saya belajar. Siapa yang menerima itu? Adalah guru ya? Guru saya. Guru saya. Nah, di situ saya belajar. Belajar. Nah, saya belajar di sana dari berapa lama? Dari mulai belajar membaca sampai kepada implementasi. Tafsir implementatif. Nah, sebelum tafsir implementatif, belajar membaca dulu. Jadi sama kayak saya dong. Makanya A, I, U, Ba. Alif, Bata, Ta. Dulu alif, Bata. Oh, kalau saya kan A, I, U, Ba gitu ya. Ani, Iqra, saya belajar Iqra. Jadi belajar itu ya, benar-benar belajar baca ya. Belajar dari dalam kondisi Eja sampai sudah besar. Berarti Abang lama ya belajar baca Al-Qur'annya lama? Karena saya pintar sebentar. Karena pintar sebentar ya. Baca gampang, sama kayak kita. Bahkan Abang juga kalau saya dengar beberapa kali baca Al-Qur'annya itu baik murotal ataupun yang apa ya, yang dilagamkan bagus itu. Iya. Katanya nanti mau murotal ya? Iya, insyaallah. Insyaallah ya murotal. Kalau dia baca murotal saya ngantuk. Enak gitu ininya. Memang enak. Jadi ini keajaiban sederhana. Keajaiban Al-Quran. Keajaiban sederhana dari Quran itu ketika kita membacanya dengan tartil, makhrijul huruf yang benar, dengan tartil yang benar, dia akan membuat nada sendiri. Nggak perlu kita bikin nada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah pasti seperti itu ya. Coba bismillah. Batuk kan, malu Bang. Enggak, saya coba membuktikan nadanya pasti berbeda. Tapi enak juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda, iya. Tapi bernada. Iya, nadanya itu kan kita sama ya, harkat itu ya. Ada 2 harkat, 1 harkat, ada yang. Nah, itu yang satu keajaiban. sehingga kita mengayun suara itu ya.
Berarti saya juga bisa merotanya bang. Bisa, semua orang berpeluang bisa. Malu saya tuh bang merotanya. Berbeda kalau bahasa Latin ya. Kalau Takutnya berbahasa- jadi Abu Uje nantinya. Oh, iya. Lanjut. Belajar Al-Quran ya, sampai bisa baca Al-Quran. Sampai akhirnya abang mempelajari Linguistisnya. linguistik, tata bahasa nih, tata bahasa Al-Quran. Nih, lanjut gimana tuh mempelajari Ya linguistik? dari nol juga, dari dasar juga, dari kita mengenal label kelas kata, ya. Sampai Grammar. kepada mantik, balago. Oh, jadi abang lebih ke filsafatnya ya, filsafat Lebih kepada ini ya, karena kan saya pengen, filosofi bahasanya ya. pengen paham, bukan pengen sekedar bisa baca, gitu. Karena memang itu. Tidak hanya grammar gitu ya. Karena waktu saya di Kristen, maaf ya ini bukan maksudnya menyalahkan Kristen ya. Waktu saya tanya, redaksi asli dari Injil itu udah nggak ada kan. Jadi waktu itu saya bertanya mana redaksi orisinil dari kitab Injil itu, yang memang benar-benar dia Tidak berubah. bisa dijadikan justifikasi kalau itu firman Tuhan. Sebagai derivatnya. Ya. Ini siap ya, siap adu argumen ya. Nanti Siap. kalau ada teman-teman yang Apa-apa. paham Injil ya, kita senang loh kalau kita membahas ini juga. Karena Injil yang benar itu semuanya kan Injil versi terjemah Yang ada. yang beredar sekarang. Hmm. Semua bahasa ada, bahasa daerah ada, bahasa internasional ada. Itu kan versi terjemah. Karena saya krisis kepercayaan, bukan saya tidak percaya Injil, saya yang mungkin yang salah. Saya mengalami krisis kepercayaan, artinya saya sudah tidak percaya lagi dengan apa kata manusia. Jadi saya ingin mencari mana sih yang kata Allah, Kata Tuhan. kata Tuhan Ini secara universal ya. secara universal. Mana sih yang benar-benar kitab suci yang itu memang terbukti dan terlegitimasi orisinil. Itu adalah perkataan Tuhan, bukan terjemahan otak manusia kan. Nah, setelah mempelajari linguistik itu, akhirnya abang mempelajari fisiologis ya, Jelas. fisiologis Al-Quran Jelas. dan filsafatnya. Jelas. Sampai akhirnya itu berapa lama bang sampai ke titik linguistik aja dulu tuh? Linguistik itu setahun setengahan. Setahun setengah mulai mempelajari gitu linguistik. Tiap hari. Linguistik itu banyak. Makanya saya dulu sama keluarga sempat diusir ya. Bukan diusir itu, saya mengusir diri saya sendiri gitu. Sampai diam di pesantren gitu. Di pesantren. Kamu kalau kamu mau bertuhan nggak gitu-gitu kali lah, masa semua ditinggalkan? Saya dulu semua saya tinggalkan, saya bekerja saya tinggalkan. Pokoknya semua kegiatan ekonomi saya tinggalkan semua. Tinggalkan dulu gitu. Bener-bener mempelajari Saya itu. fokus di sana. Full di pesantren itu. Dan saya tinggal di pesantren itu. Nah, selanjutnya bang, setelah mempelajari belajar membacanya, tata bahasanya, sampai ke semuanya menyeluruh. Lalu ini nih tahapan endingnya, implementasinya. Nah ini gimana nih? Berapa lama nih? Kalau ini sampai sekarang mungkin kalau implementasi ya? Oh, sampai sekarang juga nggak beres-beres kalau masalah implementasi mah. Nah, untuk sampai kepada titik implementatif itu kan kita harus ada contoh ya. Iya. Misalnya bagaimana sih, contohnya kan tentu lakar kana lakum fi Rasulillah, Rasul contohnya. Iya. Bagaimana sih Rasul mengamalkan surah Al-Fatihah? Itu nggak didata sejarah lagi. Membongkar lagi, nge-breakdown lagi. Bagaimana Rasul mengamalkan surah Al-Baqarah? Bagaimana Rasul, pokoknya bagaimana Rasul. Nah itulah dibutuhkan kita hadis atau sunnah. Gitu. Sebagai pendamping ya? Ya, sebagai Dikompilasi semuanya bang? kompilasi semua. Jadi biar bisa kafah kan, menyeluruh. Menyeluruh. Nah, ketika implementasi ini, menerjemahkan dari Al-Quran itu metodenya gimana bang? Ada kasus dulu diimplementasikan, atau ada ayat dulu dicari kasus? Sebenarnya kitabullah itu memang sudah ada ya. Memang sudah ada. Jadi saya ingin sedikit mengklarifikasi masalah pemahaman. Misalnya ayat ini turun karena ini, ayat ini turun karena ada kasus. Enggak, sebenarnya tidak begitu. Ayat itu sudah ada. Jadi kalau misalnya Allah menurunkan wahyu karena ada Kejadian sama, itu seperti Allah kayak polisi India.
Siga orangnya nggak bahas lah karena ya kasus. Gitu. Kayak itu kan kayak Sebenarnya udah polisi, disiapkan ya? Sudah disiapkan itu lah. Quran menuduh Udalinas waktu itu sudah disiapkan. Momennya kasus. Nah, untuk kasus ini ayatnya untuk mengantisipasi. Dan ini tata bahasa linguistiknya itu universal sekali ya? Sangat universal. Jadi kalau orang mengatakan Quran itu hanya untuk orang Islam, enggak. Quran itu Udalinas, semua manusia. Udalinas untuk umat Semua menyeluruh. manusia. Makanya banyak teman-teman saya yang non-muslim sekarang ada yang belajar sama saya. Belajar Al-Quran juga banyak itu bang, banyak dari dulu itu. Dan ada juga yang akhirnya mereka menyerah, ya udahlah, ikut taulah Islam. Ada. Nah, ya alhamdulillah kalau kita ya. Alhamdulillah. Tapi Nah, saya nggak pernah maksa. Saya nggak pernah maksa. Nggak pernah memaksa mereka. Makanya yang saya sampaikan adalah data. data Silakan dari data itu kamu olah sendiri. Data ini orisinil loh, bukan kata saya, bukan kata Bang Leka. Tapi ini kata Tuhan. Nah, tugas kita lah manusia untuk mempelajarinya. Iya. Nah, ini bang, mempelajarinya. Ini ada stigma, ada dogma juga ya, bahwa mempelajari Al-Quran itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa semua orang, harus ada ilmunya. Gimana? Sebenarnya itu adalah propaganda Supaya orang bodoh. politis ya. Propaganda politis itu yang dimunculkan oleh musuh-musuh, bukan musuh lah ya, lawan politik Islam lah. Orang Islam dulu. Bayangkan kalau orang mempelajari Al-Quran, ada seseorang yang menjadi the living Quran seperti Muhammad. Artinya ketika orang belajar Quran, itu kapasitasnya sebenarnya sudah Prototipenya prototipenya itu dia akan menjadi Muhammad. sekaliber itu. Bayangkan Kalau satu kafah orang ya. Muhammad, satu sosok Muhammad Rasulullah, genjleng dunia. Bayangkan kalau sosok prototipe Muhammad ini banyak. AA jadi prototipe Muhammad, saya jadi prototipe Muhammad, yang lain jadi prototipe Muhammad. Islam akan. Iya. Disinilah akan terjadi kejayaan Ya, Islam. itu makanya dimusuh jangan. Hati-hati. Wow, Terjadi propaganda. akhirnya Ini. orang Islam takut soalnya. Ya sebenarnya kan kalau saya pernah melakukan sedikit riset lah. Ya kalaupun dikatakan buat saya riset lah. Saya diskusi dengan beberapa orang ketika ngomongin ayat-ayat Al-Quran itu terjemahan yang disampaikan. Ya, terjemahan. Ketika dengan abang, saya ada beberapa guru yang emang mendalam. Ketika ketemu dengan abang itu sampai menjelaskan kata demi kata kejadian, fisiologis kejadian dan tata bahasa linguistiknya itu dijelaskan. Sehingga ada beberapa hal yang menurut saya sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran itu mudah. Oh, mudah. Nggak susah gitu. Jadi itu dogma ya, stigma ya. Dogma. Nah ini makanya teman-teman nih, kalau teman-teman penasaran nih, mau setuju mau tidak setuju kan penasaran bener tuh, coba ditonton itu salah satu di playlist KBT itu ada yang namanya personality. Di personality itu dibahas sekali masalah tentang mental diri kita sebagai manusia. Itu semua sumbernya dari Quran. Itu sumbernya dari Al-Quran. Dan ketika diterjemahkan itu semuanya menjadi mudah kita memahaminya. Ini contoh kasus saya itu yang paling mumet sampai saat ini adalah konsep ikhlas. Nah, inget ya? Ketika ikhlasnya kudu kumaha gitu. Semua tahu ikhlasnya kudu ridho. Sedangkan ridho juga saya kudu kumaha. Ikhlas itu tanpa pamrih itu kumaha. Ketika kita ngomongin sedekah, ada balasan 7 kali lipat aja akhirnya akhirnya pamrih kan. Nah, waktu itu saya ngebahas, Bang, hari ikhlasnya naon. Dan waktu itu kita diskusi, ada si Isa, ada si Ajis, ada Abang, ada saya, 4 orang. Ikhlas itu derivasi katanya itu adalah tuntas. Selama kita menuntaskan kejadian, kita udah ikhlas. Kenapa tuntas itu terjemahan tuntas? Karena ikhlas itu selalu berhubungan dengan ta'abudun kan, ibadah. Ibadah ini kan dia kerja. Ibadah itu kata kerja. Iya. Ibadah itu kata kerja. Ketika kita kerja kan harus tuntas. Iya. Sebenarnya tuntaskan saja. Begitulah cara menerjemahkannya itu gitu. Jadi lebih mudah gitu kan. Nah sementara kan itu ikhlas itu urusannya dengan hati. Ya hati orang siapa yang tahu akhirnya. Tapi ketika kita mencoba memvisualkan, mentekstualkan dan menjelaskan dia dengan mudah, akhirnya saya belajar menjalankan mudah. Misalkan saya mencoba untuk melakukan satu hal, saya tuntaskan titik ikhlasnya itu. Nah ini luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan
ini apa adanya KBT ini salah satu jawaban bagaimana kita meningkatkan mental insan, mental individu kita. Dan itu semua kata saya kompilasi secara keseluruhan. Misalnya saya ingin mengetahui tentang Allah, nah jadi semua lafaz Allah itu dikumpulkan yang ada di Quran. Dan disandingkan dengan dengan kata-kata, dengan kisah dan kasus yang ada di ayat itu, sehingga kita ada kesimpulan. Kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Oh, Allah teh kieu. Berdasarkan ayat itu. Gitu. Ada 3.000 lebih itu. Itu dikumpulkan. Sebenarnya kita tinggal mengikuti apa ingin Allah ya. Jadi enggak, karena saya merasa sebenarnya hati saya sudah apa ya, dibilang terpukul, otak saya mungkin saya merasa bodoh, jadi saya butuh panduan. Dan menemukannya di Quran. Luar biasa ya, Gitu. Nah itu teman-teman, siapa Abang Wahyudi Kusuma Siregar itu, perjalanannya dia belajar di mana? Kalau nggak salah dia di pesantren hampir 7 tahun ya Bang. Totalnya hampir 7. Dia pesantren sampai 7 tahun. Sampai pesantrennya berubah. Dulu pesantrennya sebuah ruangan, sekarang pesantrennya itu adalah dimanapun juga pesantrennya, ilmunya apapun juga yang turun, dan kita berinteraksi di dunia ini. Akhirnya saya akan mengutip salah satu perkataan orang hebat di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ketika semua ruang adalah kelas dan semua orang adalah guru, maka kita lagi belajar. Yes. Nah, itu ya Bang ya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah, ini menjadi kebaikan buat kita semua. Tonton terus semua konten-konten di channel KBT. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, kita ngobrol lagi hal yang lain. Kalau teman-teman setuju, silahkan tulis komentar. Tidak setuju juga, boleh tulis komentar, karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.